Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari KK46 Universitas Mula Warman. Di sini, kami ingin berbagi pengetahuan tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, salah satu teman kami akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Yuk kita dengarkan. Halo. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita mulai penjelasannya. PHBS adalah singkatan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, merupakan program khusus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Istilah dari PHBS sendiri adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Di masa pandemi ini, sikap masyarakat dalam penanganan kesehatan, khususnya PHBS, sangat diperlukan. Berikut beberapa saran yang diberikan WHO dan beberapa dari Kemenkes terkait dengan tindakan PHBS. Yang pertama adalah mencuci tangan. Terlihat pada gambar, terdapat 6 langkah mencuci tangan dalam waktu 60 detik. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir, kemudian gosok sabun pada telapak tangan dengan cara mengusap secara berputar, seperti terlihat pada gambar. Lalu yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian, seperti terlihat pada gambar. Lalu yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, seperti pada gambar. Lalu yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Dan itu dilakukan bergantian kanan dan kiri, seperti terlihat pada gambar. Lalu yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian kanan dan kiri, seperti terlihat pada gambar. Lalu yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan secara memutar untuk membersihkan ujung-ujung kuku, seperti terlihat pada gambar. Yang kedua adalah memakai masker. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan saat menggunakan masker. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu dilakukan saat memakai masker, yaitu warna hijau ya. Jadi, sebelum memegang masker, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, perhatikan masker yang akan dipakai, apakah ada kotoran atau lubang tertentu. Pasang masker pada wajah dan jangan meninggalkan ruang terbuka di tepi masker. Masker harus menutupi bagian mulut, hidung, dan dagu. Hindari menyentuh masker yang sudah terpasang ya. Ketika melepas masker, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, lepas masker dengan memegang tali masker yang ada di belakang telinga atau kepala. Kemudian, letakkan masker pada plastik atau tempat yang bersih jika ingin digunakan kembali. Jangan lupa untuk cuci tangan setelah melepas masker ya. Jika sudah tidak digunakan, masker dapat dicuci minimal sehari sekali dengan sabun atau deterjen. Lebih baik disertai air panas. Kemudian, yang warna merah adalah hal yang tidak perlu dilakukan saat memakai masker. Jangan memakai masker yang terlihat rusak. Jangan memakai masker yang sudah longgar. Jangan memasang masker di bawah hidung. Jangan melepas masker di mana terdapat orang lain 1 meter di sekitar kita. Jangan menggunakan masker yang susah untuk bernafas. Jangan juga menggunakan masker yang kotor ataupun basah. Lalu, jangan menggunakan masker bergantian dengan orang lain. Yang ketiga adalah jaga jarak. Menurut Kemenkes, jaga jarak atau pembatasan fisik adalah
jarak yang dibutuhkan setidaknya 1,5 meter dari orang lain. Dan disarankan untuk menghindari tempat-tempat yang ramai atau penuh dengan orang. Karena tempat-tempat seperti itu dapat menyebabkan kontak langsung antar sesama orang sehingga penularan penyakit pun akan mudah untuk terjadi. Seperti yang kita tahu, virus COVID-19 ini penyebarannya dapat melalui udara, sehingga jaga jarak antar sesama orang sangat perlu dilakukan untuk menghindari penyebarannya yang secara cepat. Terlihat pada gambar bahwa jarak antar satu orang dengan orang lain adalah 1,5 meter. Yang keempat adalah etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin, maka akan ada virus-virus dari saluran nafas kita yang akan keluar dengan banyak dan secara cepat. Oleh karena itu, ada etika ketika batuk dan bersin. Untuk melakukannya, terdapat 5 cara. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan bagian siku seperti terlihat pada gambar nomor 2. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sarung tangan seperti terlihat pada gambar nomor 3. Kemudian, yang keempat, buang tisu yang sudah tidak dipakai. Yang kelima, cuci tangan setelah melakukan etika batuk dan bersin. Yang kelima adalah konsumsi makanan sehat. Konsumsi makanan yang bergizi dan mengandung vitamin serta kaya akan serat. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap fit dan tidak menurun. Karena jika daya tahan tubuh menurun, maka tubuh akan mudah untuk terkena berbagai macam penyakit. Yang keenam adalah olahraga teratur. Berolahraga minimal 30 menit dalam sehari, karena dengan berolahraga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah untuk terkena penyakit. Jangan lupa untuk jaga jarak ya. Nah, gimana teman-teman? Penjelasan dari Kak Via sudah sangat komplit bukan? Jangan lupa dipraktikkan ya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.